Pagi yang indah, Pak Ujang membuka toko sepinya untuk menunggu pembeli. Saat sedang berjualan, datanglah Tantorina mengantar paket ke Pak Ujang. Pak Ujang yang terpesona dengan robot itu mencoba berbuat tak senonoh, namun malah dapat bogem mentah dari Tantorina. Saat membuka paketannya, ternyata isinya adalah sebuah kaset video. Penasaran dengan isi video tersebut, Pak Ujang segera memutar kaset itu di VCD bututnya. Ternyata itu adalah video vlog ibunya di kampung. Ibunya memberitahukan bahwa dia akan datang ke rumahnya dalam waktu dekat. Pak Ujang kaget dengan surprise ini. Karena diketahui ibunya juga seorang kolektor barang antik seperti dirinya. Pak Ujang takut barang-barangnya akan dibawa oleh ibunya ke kampung. Sin berpindah ke kelompok kabutaku yang sedang berjalan pulang sekolah. Mereka melihat nenek-nenek tua bangka yang berjalan menunduk di depannya. Ternyata nenek-nenek itu adalah seorang pengembara dari kampung yang jauh di mata. Merasa kasihan, Yuzuru dan Kabutaku mengajaknya ke rumah untuk mengajaknya makan. Meskipun ibu Yuzuru protes. Yuzuru melihat nenek itu makan membawa kotak sambal pecel ayam yang antik. Yuzuru berpikir mungkin nenek ini sangat primitif dari kampung, bahkan untuk minum pun menggunakan air keran. Setelah kenyang, nenek itu menceritakan tujuannya ke Yuzuru, yaitu hendak bertemu dengan Pak Ujang. Pak Ujang sering diundang ke stasiun TV karena menemukan banyak benda antik. Benda antik yang berharga cukup mahal. Sebagai seorang kolektor, sang nenek juga menginginkan benda antik itu dari Pak Ujang. Yuzuru bersedia mengantarnya ke toko Pak Ujang. Namun setelah mereka sampai ke tokonya Pak Ujang, tokonya malah tutup. Di toko bertuliskan kalau tempat itu sudah dijual. Tampaknya Pak Ujang sudah merencanakan hal ini agar sang ibu tidak jadi ke rumah. Sin berpindah ke Kobrander yang sedang camping di bawah rel kereta komuter lain. Ternyata di sana ada Pak Ujang juga. Pak Ujang sengaja menginap di tempat camping untuk menghindari ibunya yang datang dari kampung. Tak lama kemudian, terlihat sosok Ganiran yang sedang dikejar-kejar oleh Kabutaku dan kawan-kawan. Pak Ujang segera meneteskan obat mata agar terlihat menangis, dan menceritakan ke ibunya bahwa ia telah bangkrut dan sekarang tinggal di tenda di bawah kolong kereta api. Namun ibunya tetap menerima keadaan itu, bahkan dia sudah membawa perlengkapan dari kampung di tas kecil merahnya. Karena Yuzuru telah mengantarnya ke sana. Nenek itu pun memberikan hadiah kepada Yuzuru, yaitu batu sungai yang mungkin bisa jadi batu akik yang tidak berharga. Setelah dibuka, ternyata isi tas sang nenek sangat kotor dan ada ikan juga dari kampung. Kabutaku menyadari di batu itu ternyata ada gugusan bintangnya. Sontak mereka semua langsung berebut mengejar Kabutaku demi gugusan bintang. Bahkan sang nenek pun juga ikutan dalam memperebutkan gugusan bintang. Setiba di sebuah lapangan, Danggoron, Sharkler dan Gerotan juga melihat gugusan bintang itu dan terjadilah perebutan gugusan bintang. Sharkler memanggil robotnya dan berubah. Karena besar, Sharkler membuat yang lainnya terjatuh hanya dengan satu hentakan kaki saja. Kabutaku juga memanggil robotnya untuk mengalahkan Sharkler. Terjadilah pertempuran robot raksasa untuk memperebutkan gugusan bintang. Salah satu serangan Sharkler mengenai pohon hingga pohon itu runtuh. Pohon yang runtuh hampir menimpa Yuzuru sehingga membuat batu gugusan bintang yang ia pegang jatuh dan menggelinding ke dalam sungai. Mereka semua langsung kecewa karena kehilangan gugusan bintang itu. Tak lama kemudian datanglah Kapten Tombol dengan pancingannya yang berhasil mengambil kembali batu itu. Kapten Tombol mengeluarkan alatnya untuk memilih tema perlombaan kali ini. Perlombaan kali ini yaitu bermain kartu. Peserta yang banyak akan membuat sistem seleksi di perlombaan kali ini. Perlombaan pertama, mereka diajak ke sebuah kasino. Di atas meja, Kapten Tombol meletakkan banyak kartu tertutup. Tugas mereka adalah mencari dua kartu yang sama persis dalam sekali penarikan. Yang mampu mencari dua kartu yang sama akan masuk babak berikutnya. Yuzuru segera melihat satu persatu kartunya, namun tindakan itu tidak diperbolehkan hingga dia didiskualifikasi. Gerotan juga menarik dua kartu sekaligus, namun kedua kartu itu tidak sama. Selanjutnya, Danggoron berubah untuk mencabut kedua kartu. Namun dua kartu tersebut tidak sama. Selanjutnya diperlihatkan Sharkler, Kabutaku, Pak Ujang dan Kobrander berhasil menarik dua kartu yang sama walau berbeda pola. Sementara Ganiran dan Spaidon gagal menarik kartu yang sama juga. Lomba kedua mereka main kartu di meja yang lain. Pemain terdiri dari Pak Ujang, Kabutaku, Kobrander, dan Sharkler.
Awalnya permainan terlihat lancar. Namun setelah Pak Ujang hampir kalah, ibunya menelpon dengan menggunakan telepon gelas dan memberitahukan kartu yang dipegang oleh lawannya. Ibunya di luar arena telah menyaksikan permainan dan berusaha membuat Pak Ujang menang. Di sini Pak Ujang berhasil berbuat curang dan mengadu domba Kobrander dan Sharkler. Mereka berdua yang tak terima langsung berubah ke wujud super dan berantem. Sehingga Kabutaku dan Pak Ujang lanjut ke babak berikutnya. Pertandingan mereka dalam menebak kartu awalnya cukup berjalan lancar. Sampai tiba-tiba seorang berkostum datang dan mengacaukan jalannya pertandingan. Ternyata yang di dalam kostum tersebut adalah ibunya Pak Ujang yang memohon ke Kabutaku agar Pak Ujangnya diberi kemenangan dalam pertandingan. Dengan menceritakan kisah sedih yang mereka alami selama ini. Akhirnya Kabutaku luluh dan bersedia mengalah. Sehingga kartunya pun dilihat oleh Pak Ujang. Pak Ujang menjadi pemenang dalam perlombaan kali ini. Ini adalah pertama kalinya Pak Ujang ikut dan memenangkan perlombaan. Pak Ujang dan ibunya terharu menerima hadiah batu dengan gugusan bintang oleh Kapten Tombol. Setelah dilihat lagi, ternyata gugusan bintang itu rusak akibat terjatuh dan menghantam batu karang saat jatuh ke sungai tadi. Dan tentunya gugusan bintang itu tidak dapat mengabulkan permintaan. Pengorbanan seorang ibu kepada seorang anak tidak lekang oleh waktu, situasi dan kondisi. Seperti halnya Pak Ujang, meskipun mencoba menghindari ibunya terus, namun ibunya tetap memberikan bantuan terbaiknya saat dia terdesak, bahkan saat dia rela bermain curang dalam bermain kartu untuk menolong Pak Ujang. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.